Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, farrij ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, warham ummata Muhammadin wansur wahfaz aidna hadratul alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah malam ini kita bisa bersilaturahmi walaupun secara maya. Mudah-mudahan ada izin Allah di lain kesempatan kita bisa bertatap muka langsung. Bahwa dalam kesempatan ini kita di Jogja ingin mendapatkan masukan-masukan yang berharga untuk pengembangan Nahdlatul Watan di Yogyakarta. Karena Yogyakarta ini memang sangat istimewa, ya. Jadi tantangan dan kondisi lain-lainnya itu sangat sifatnya sangat khas, ya, sangat khusus. Oleh karena itu membutuhkan sumbang saran pemikiran dari jamaah semuanya, ya, dari pengurus besar, juga dari yang lain-lain, ya, para ilmuwan Nahdlatul Watan, untuk bagaimana caranya kita di Jogja ini bisa mengembangkan Nahdlatul Watan, karena di sini ini adalah pusat budaya dan pusat pengembangan ilmu pengetahuan, sebagaimana kita maklumi bersama bahwa sebenarnya sebagaimana yang telah kita sampaikan kepada Umuna dan PBNW di pusat, berangkat dari pemikiran pokok sebenarnya bahwa mahasiswa kita yang di Jogja, ya, sangat besar sekali, terutama sekali keluaran dari madrasah-madrasah Nahdlatul Watan di Lombok. Sampai di Jogja, mereka ini membutuhkan bimbingan, membutuhkan sarana untuk pembinaan bersama, sehingga diharapkan, ya, nilai-nilai Nahdlatul Watan yang telah ditanamkan ketika dia di sekolah lanjutan atas, dari SD, dari ibtidaiyah, dari sanawiyah, aliyah, itu tidak lepas ketika mereka berhadapan dengan berbagai aliran ilmu pengetahuan, aliran pemikiran di Jogja. Nah, dari pemikiran itulah sebenarnya kita ingin mengembangkan bahwa pengurus wilayah Nahdlatul Watan di Yogyakarta ini ingin menghimpun adik-adik ini yang keluaran madrasah kita dari Lombok ini supaya tidak lepas dan liar. Ya. So kalau ini tidak kita bina, bisa-bisa saja nanti ini bisa jadi bumerang bagi kita. Nah, kita ingin memanfaatkan kondisi ini untuk mengembangkan mereka itu, ya, sesuai dengan nilai-nilai Nahdlatul Watan, sehingga mereka itu berguna kelak untuk pengembangan dan memelihara Nahdlatul Watan di masa-masa yang akan datang. Tenaga-tenaga dan sumbangan pikiran dari para intelektual nantinya itu sangat berguna untuk itu. Nah, ini banyak kendala sudah kami coba ini sejak dilantik pengurus wilayah ini, sudah kita coba untuk ini banyak kendala, terutama sekali, ya, perlu dukungan semangat-semangat karena pengurus wilayah di sini ini adalah sebahagian besar itu yang masih muda-muda, masih sedang menuntut ilmu di berbagai pengurusan dari beberapa jenjang, baik dari S1, S2 maupun di S3, ya. Jadi mereka ini sedang berkembang dalam pemikiran dan ilmu pengetahuan. Nah, oleh karena itu di dalam kesempatan ini kami mohon sekali, ya, dari Bapak-bapak dan
lainnya untuk memberikan sumbang pikiran untuk itu. Kami sudah punya modal dasar untuk membangun. Ya, kalau pada awalnya kita ingin membangun madrasah, tetapi kelihatannya ini mungkin tidak menjawab persoalan kita karena sebahagian besar yang kita hadapi ini adalah mahasiswa yang mereka ini sudah siap untuk berkembang secara ilmu pengetahuan. Oleh karena itu kemudian orientasi kita ubah, kita lebih sederhanakan lagi. Mungkin kita butuh lebih sarana yang lebih sedikit tapi lebih spesifik, bisa lebih fokus. Mungkin dalam bentuk asrama. Disitulah nanti kita jadikan itu kawah candra di muka, kalau istilahnya orang Jogja ini, ya. Disitulah kita akan bina nanti itu, kita tanamkan nilai-nilai Nahdlatul Ulama kepada adik-adik itu, sehingga mudah-mudahan nanti harapan kita bersama itu mereka tidak lepas dari nilai-nilai Nahdlatul Ulama, justru bisa mengembangkannya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk masa depan Nahdlatul Ulama. Nah, inilah sebenarnya pokok pikiran yang ingin kami harapkan sumbangan pemikiran, saran, dan lain sebagainya dari Bapak-Bapak semuanya. Untuk itu saya kira cukupkan sampai di sini saja, karena nanti akan kita menyerap, lebih banyak menyerap sumbang pikiran. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وقال الله تعالى في قرآنه العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang sama-sama kita hormati Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu Bapak Dr. Zainuddin, yang sama-sama kita hormati hadirin wal hadirat peserta webinar kali ini yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama sekali, mari sama-sama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat pada kita semua, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini sesuai dengan rencana kita dapat melakukan satu aktivitas atau satu kegiatan yang insya Allah akan memberikan makna yang sangat dahsyat buat kita, khasnya para pencinta, para abituran, para simpatisan dari Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini, baik yang sudah maupun yang sedang akan kita lakukan, Allah berikan ganjaran buat kita semua. Salawat serta salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah memberikan arahan kepada kita bagaimana cara kita berinteraksi di dalam kehidupan semasa kita berada di dunia, sehingga tidak ada yang tersakiti, tidak ada yang terzolimi, tidak ada yang merasakan pahitnya kehidupan. Kita semua merasa insya Allah akan sama-sama berada dalam satu wadah memperjuangkan Islam melalui Nahdlatul Ulama insya Allah. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan baginda Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, saudara-saudaraku yang insya Allah dirahmati Allah SWT. Kalau kita bicara tentang Nahdlatul Ulama dulu, kini, dan akan datang,
ini saya teringat dengan satu tulisan yang pernah saya tulis di apa dulu itu di web saya di Facebook, bahwa saya meminjam istilah yang Gus Dur, agamaku, agamamu, dan agama kita. Jadi saya coba kemudian mengambil atau mengilustrasikan bahwa NW ku, NW Anda, NW kita. Nah, jadi kalau demikian berarti berangkat dari ungkapan itu, sekarang kita berada di posisi di mana kita mesti berada di dalam satu wadah, satu media yang insya Allah akan kita pilih untuk menjadi media kita, berinteraksi untuk agama kita. Lalu yang pertama sekali tentunya kalau kita bicara tentang Nahdlatul Ulama, semua kita sudah paham, kita adalah alumni Nahdlatul Ulama, bahkan mungkin dari kecil kita sudah menjadi warga atau orang Nahdlatul Ulama, suka ataupun tidak suka, karena ini memang satu message pesan yang diwariskan oleh ibu bapak kita ketika beliau dibaiat oleh Maulana Syekh sebagai warga Nahdlatul Ulama, maka ada di sana ungkapan yang terakhir dalam baiat itu, kita akan mewariskan Nahdlatul Ulama kepada anak cucu kita. Nah, kita adalah bahagian yang diwariskan itu. Nah, sadar atau tidak sadar, suka ataupun tidak suka. Atau mungkin di antara kita ada yang langsung, sebab dia bukan warisan, dia langsung diberikan atau dia terima dari Maulana Syekh sendiri. Jadi, kalau kita dalam posisi yang langsung, berarti kita akan mewariskan. Kalau kita dalam posisi yang menjadi ahli waris yang sudah sebelumnya ibu bapak kita masuk, maka kita ini adalah warisan atau mewarisi Nahdlatul Ulama secara turun-temurun. Mungkin pertanyaan besarnya adalah, benarkah kita ini orang Nahdlatul Ulama? Benarkah kita ini sebagai warga Nahdlatul Ulama? Ini pertanyaan yang mendasar. Kalau jawaban kita benar, lalu pertanyaan berikutnya adalah seberapa tahu kita tentang Nahdlatul Ulama? Baik itu mulai dari ADART-nya sampai kepada tingkat bagaimana pelaksanaan. Lalu bagaimana kemudian organisasi ini bergerak di dalam bidang pendidikan, sosial, dan dakwah Islamiyah. Nah, kalau kita sudah paham itu semua, kita tahu itu semua, mungkin saya istilahkan barulah kita dinamakan sebagai Nahdliyin kafah, yang sudah menjadi warga Nahdlatul Ulama yang fahimna, sudah kita pahami, bukan sami'na saja. Jadi kita tidak hanya mendengar, tapi kita pahimna. Betul-betul kita tahu sudah apa konsep dari organisasi Nahdlatul Ulama itu. Hal yang sama mungkin dilakukan di dalam konteks keberagamaan. Sudahkah kita memiliki atau menjalankan agama dengan sempurna? Maka jawaban kita selalu mengatakan insya Allah. Nah, insya Allah ini seberapa besar mengukur kata-kata insya Allah di dalam konteks ini. Baik, saya akan coba sedikit mengikuti slide yang sudah saya buatkan. Dapat ditampilkan tak? Halo? Dapat ditampilkan slide-nya? Bisa tampilkan? Bisa? Tidak bisa? Oke, kalau tidak bisa, tidak apa-apa. Kalau memang tidak bisa, saya mau ini saja. Saya ulas saja. Tidak bisa? Bisa, Pak. Ntar tunggu. Oke. Nah, saya lanjutkan saja ya, sambil jalan ya. Baik, kalau kita bicara tentang Nahdlatul Ulama, tentunya kita kembali kepada siapa pendiri dan kapan didirikan dan tujuannya apa didirikan Nahdlatul Ulama. Yang pertama sekali jelas semua kita, saya kira tadi ilustrasi saya mengatakan sadar atau tidak sadar kita berada di Nahdlatul Ulama, pasti kita tahu siapa pendirinya, yaitu guru besar kita, Maulana Syekh, Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Itu tidak diragukan lagi, dan beliaulah sang pendiri Nahdlatul Ulama itu. Lalu, mengapa Maulana Syekh mendirikan organisasi yang bernama Nahdlatul Ulama? Dan mengapa beliau memilih nama itu menjadi Nahdlatul Ulama, tidak dengan yang lain?
Padahal kita tahu sebelumnya ada Nahdlatul Ulama. Tapi kenapa mesti ada Nahdlatul Wathon? Nah, jadi kalau kita melihat itu, pendiriannya ini pun oleh Maulana Syekh ditujukan atau sebagai wadah, sebagai media untuk memperjuangkan dinul Islam dalam konteks at-tarbiyah atau pendidikan, sosial, dan juga dakwah Islamiyah. Nah, kalau kita sudah tahu konteksnya ini, maka kita juga pernah mendengar bagaimana Maulana Syekh misalkan bercerita panjang tentang bagaimana beliau mendapatkan rintangan, cabaran istilah Brunei ini terhadap perjuangan atau mendirikan Nahdlatul Wathon ini. Yang pertama sekali tentunya kita paham betul bahwa rintangan yang dialami Maulana Syekh adalah ada pada, sudah ada pada rintangan yang dialami Maulana Syekh itu adalah ada pada yang dinamakan penjajah, dan itu kita sudah maklum semua. Nah, kalau memang itu, maka ini sebenarnya tidak terlalu bermasalah, karena itu secara bersama negara Indonesia memeranginya. Secara bersama, dia bukan hanya Nahdlatul Wathon, tapi secara bersama Indonesia ingin menghilangkan yang dinamakan penjajahan di bumi Indonesia. Lalu kemudian yang menjadi problem terbesar Maulana Syekh itu adalah ketika rintangan itu datang dari masyarakat yang belum tercerahkan. Dan ini selalu kita dengar beliau bagaimana beliau pernah diusir dari Pancasila seterusnya. Nah, ini artinya apa? Masyarakat ketika itu belum tercerahkan. Masyarakat yang baru sampai, baru beliau rasakan atau mereka rasakan bahwa ada konsep, ada cara beragama yang baru, yang sebelumnya tidak ada cara itu. Nah, maka barunya itulah yang menjadikan masyarakat kemudian menjadi masuk di dalam konteks yang saya harus menghalanginya. Nah, secara tidak sadar. Lalu kalau kita bicara itu, maka dulu bagian duanya adalah kita lihat bagaimana Maulana Syekh kemudian memulai dakwah beliau itu dengan mendirikan satu pondok pesantren Al-Mujahidin. Saya kira ini mungkin untuk pengurus wilayah NW yang ada di Yogyakarta, ini mungkin perlu kita elaborasi apa konsep yang pertama sekali Maulana Syekh lakukan. Beliau tidak mendirikan pondok pesantren dalam konteks yang luas, tapi beliau masuk dalam konteks Al-Mujahidin. Nama itu sendiri digunakan sebagai kata Mujahidin. Nah, saya tertarik dengan apa yang Pak Ketua tadi katakan bahwa mencoba mengalihkan keinginannya untuk mendirikan sekolah menjadi mendirikan asrama untuk mahasiswa-mahasiswa. Ini menarik. Yang pertama sekali dibina memang adalah para pejuang ini, karena disinilah otak utamanya di dalam konteks perjuangan. Kalau kita sebagai kader-kader tidak memiliki konsep perjuangan, maka hilang, habis kita nanti. Lalu setelah mendirikan pesantren Al-Mujahidin, kita tahu semua bahwa 3 tahun setelah itu beliau mendirikan namanya Madrasah Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah atau NBDI. Nah, ini juga menarik. Kenapa beliau tiba-tiba mendirikan madrasah itu, lalu dipisahkan antara laki dan nanti perempuan. Nah, kalau kita lihat dalam tesis saya yang master dulu atau S2 saya di UIN Syarif Hidayatullah, saya menulis tesis dengan judul Maulana Syekh sebagai tokoh pembaharuan pendidikan di Nusa Tenggara Barat. Itu saya coba kontekskan dengan pendiri Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau dikatakan sebagai pembaharu karena memang membuat cara belajar yang tidak klasikal, yang biasa-biasa menjadi dalam wujud yang klasikal. Nah, Maulana Syekh dalam Madrasah Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah atau NBDI ini sudah melakukan hal yang sama. Maka tantangan oleh masyarakat itu sangat besar. Lalu 6 tahun berikutnya beliau dirikan Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah atau NBDI. Nah, ini tentunya ada berapa jarak tuh? 3 tahun dari Mujahidin, lalu 3 tahun setelahnya berdiri, 6 tahun setelah itu berdiri madrasah atau NBDI itu. Ini ada 3 years, 3 tahunan. Apa yang beliau inginkan dengan konsep 3 tahunan tuh? Nah, jadi 3 tahun.
Baik, setelah itu kalau dilihat dari sisi pendidikan itu menjawab asas dari wujudnya Nahdlatul Ulama, yaitu sebagai wadah untuk memperjuangkan pendidikan, maka didirikan Pondok Pesantren Mujahidin, kemudian Nahdlatul Ulama, lalu kemudian Nahdlatul Banat. Lalu untuk menjawab sasaran atau tujuan didirikan yang kedua itu adalah sebagai organisasi sosial, maka beliau banyak sekali mendirikan panti-panti asuhan. Lalu ini salah satu di antara wujud dari aplikasi konsep yang dinamakan organisasi berasas untuk bertujuan untuk sosial itu. Nah, tentunya bukan hanya panti asuhan dalam bidang sosial, banyak sekali yang beliau lakukan dalam konteks sosial. Nah, mungkin nanti akan dibedah lebih jauh. Lalu di dalam bidang dakwah misalkan, Nahdlatul Ulama telah banyak menghasilkan para dai, baik skala lokal, dan kita tahu bagaimana aktivitas kita di Lombok, misalkan kalau di bulan puasa kita dikirim untuk berdakwah sebagai safari Ramadan, lalu kemudian skala nasional, bahkan juga dai-dai internasional sudah masuk di dalam konteks itu. Baik, lalu kemudian NW kini, kalau kita sudah bicara tentang dulu, itu realita dulu. Ini belum terperikan secara sempurna, tetapi ini gambaran-gambaran asasnya. Lalu apa yang sekarang terjadi? NW kini. Kalau kita bicara kekinian, kalau saya lebih tertarik dengan konsep historical ya. Jadi kalau sejarah itu bicara masa lalu, untuk masa kini, so kita berlakukan untuk masa kini, untuk akan datang. Nah, masa kini NW bagaimana? Ini tentunya tidak dapat dipungkiri, kita berada pada posisi atau pada NW saat ini yang kedua-dua, ya kita mesti akui, mesti ada konsep namanya memang di secara organisasi kita memang satu. Tapi realita yang berkembang sekarang itu ada wujud dua. Nah ini posisi kita mesti jelas di sini. Nah, jadi NW kini ini apa sebenarnya? Kini maknanya ya masa kini, di mana kita berada. Kalau kita, bapak-bapak kita mungkin yang umurnya sudah 60 ke atas, kini masa lalu dia ada, kini juga. Nah sekarang tapi kalau kita, istilahkan kini ini, saya mengambil batasannya kepada saat Maulana Syekh wafat. Itu baru kini. Sebab kalau dulu itu artinya ketika Maulana Syekh masih hidup. Selesai sudah konteksnya dan itu sudah mulai dengan perjuangan yang sangat besar. Nah, kini itu dimulai dari ketika Maulana Syekh wafat. Apa yang terjadi? Sampai saat ini. Nah, kalau dilihat, kini NW semakin berkembang. Baik dari segi pendidikan, sosial, maupun dakwah Islamiyah. Diakui maupun tidak, perkembangannya sangat pesat. Kalau kita pergi ke daerah Sulawesi, saya pernah ke sana sekali, banyak sekali madrasah-madrasah, lalu kemudian banyak sekali pengembangan organisasi kita di sana. Itu harus diakui. Dan memang saingan besar kita di Sulawesi itu ada teman-teman DDI juga di sana, Dewan Dakwah, Darul Dakwah wal Irsyad. Kemudian organisasi dan kinerja terus berkembang. Ya. Pendirian wilayah, cabang, anak cabang, di dalam maupun di luar negeri, di luar daerah, bahkan sampai ke luar negeri. Walaupun sampai saat ini Brunei memang belum berdiri, belum muncul. Tetapi rohnya, ajarannya, aktivitasnya sudah mulai menapak di daerah atau di negara ini. Jadi dengan konsep dakwah bilhal dan juga bilisan. Lalu kemudian NW kini itu lembaga-lembaga pendidikan seiring dengan berdirinya Nahdlatul Ulama di berbagai daerah, wilayah, itu juga terus berkembang. Itu mesti diakui, di mana-mana pendirian madrasah Nahdlatul Ulama terus berkembang. Saya belum dapat masukan banyak di Jogja bagaimana konsep atau bagaimana perkembangan sudah sampai sejauh mana, tapi kalau dari ilustrasi yang dikemukakan oleh ketua wilayah tadi, bahwa itu sekarang sedang mencoba mengalihkan kepada konsep yang dinamakan asrama untuk mentarbiah semua generasi-generasi kita. Baik, lalu NW kini yang kedua. Oke. Nah, kedua ya. Oke. Dalam bidang sosial, tadi yang di awal saya sebutkan juga, panti asuhan pun turut dibina.
Jadi di mana-mana namanya panti asuhan ini muncul juga. Setiap wilayah, setiap di mana NW itu ada yang dinamakan pendidikan, sosial, juga dakwahnya. Lalu di bidang dakwah Islamiyah, kini selain secara konvensional, para tuan guru kita ceramah dari kampung ke kampung, desa ke desa, kota ke kota, juga sudah mulai masuk dalam konteks dakwah menggunakan media. Medianya apa? Media tentunya sekarang kita tidak ketinggalan. Mulai dari Facebook sudah masuk, bahkan kita punya websitenya. Websitenya itu sudah bagus berkembang. Tinggal pengisian dari kita semua sebagai generasi-generasi berikutnya. Lalu kemudian Twitternya, radio sudah berkembang, alhamdulillah. Yang saya belum tahu persis itu bagaimana, apakah sudah mulai merambah ke TV. Ya, kalau kita bicara media dakwah ini mungkin masih kita tertinggal oleh organisasi yang masih baru sekali, itu Wahdah Islamiyah yang dipimpin oleh Zaitun Rasimin. Dia sudah punya TV. Memang dia punya tujuan ke arah sana. Lalu sekarang kita lihat juga bagaimana perkembangan dakwah itu di YouTube sudah masuk, dan kita disajikan berbagai macam ceramah dakwah di dalam melalui media YouTube. Lalu kemudian Twitter, Facebook, ini semua sudah kita rambah. Ini artinya apa? NW kini juga mengikuti, tidak ketinggalan zaman. Bagaimana teman-teman kita, para tuan guru pun sudah mulai masuk dalam Facebook. Sudah mulai mengaji, sudah mulai share terhadap segala aktivitas pengajian, kajian-kajian yang ada dilakukan. Baik, lalu setelah kita bicara tentang NW kini, apa yang terjadi sekarang? Coba slide yang berikutnya. Nah, bagaimana NW ke depan? Ini soalan besar kita. Semua soalan besar saya. Kita atau kami di Jakarta dulu, saya kebetulan lama juga di Jakarta membina Nahdlatul Watan dari mulai 86, ya 86, lalu kemudian dari mulai tidak ada tanah, kita beli tanah, sampai sekarang wujud ada SMA dan seterusnya, bahkan sudah berkembang ke wilayah-wilayah lain. Nah, seiring dengan kemajuan teknologi, lancarnya informasi, dunia sudah di hujung jari jemari kita. NW harus menyambut semua ini dengan lebih terbuka. Ini tolong di-highlightkan ya, tolong di-highlightkan. NW harus menyambut kondisi momen saat ini dengan lebih terbuka. Menerima masukan dari manapun datangnya. Kita masih ingat misalkan sabda Rasulullah SAW, al-hikmatu dhallatun alal mu'min, fa'aina wajatumu akhadu. Hikmah, ilmu pengetahuan miliknya orang Islam. Maka dimanapun kita temui, ambil. Nah, kalau boleh dipinjam hadis yang dikemukakan Rasulullah tadi adalah, sebenarnya hikmah di Lombok itu dimulai oleh Nahdlatul Watan. Pencerahan di Lombok dimulai oleh Nahdlatul Watan. So, kalau memang sekarang masyarakat sudah tercerahkan, itu kita punya kita. So, ambil dia kalau memang ada yang bagus. Jadi dari manapun kritikan itu datang, dari manapun itu kemudian sumbang saran itu muncul, jangan pernah tutup telinga. Buka telinga kita lebar-lebar, karena sekarang sudah di ujung jari dunia ini. Tidak dapat disembunyikan apapun yang kita mau sembunyikan, tidak akan pernah. Jadi NW mesti lebih membuka diri dari segala yang mungkin akan terjadi. Kenapa saya istilahkan itu dalam apostrof itu mungkin? Karena memang belum terjadi. Atau mungkin sudah terjadi. Lalu NW sudah seharusnya memiliki suara. Ini coba kalau kita amati semua. NW seharusnya sudah memiliki suara. Bukan hanya sebagai media untuk mendukung orang lain. Tetapi kita mesti menjadi orang yang didukung. Artinya apa? Saya pernah punya pengalaman agak sedikit pahit di Jakarta. Pengalamannya apa? Saya dulu adalah sebagai seorang researcher di Kementerian Agama, seorang peneliti di Balai Litbang Agama Jakarta. 2 kali saya punya pengalaman. Akan dilantik sebagai kepala Balai Litbang Agama Jakarta. Tapi keesokan harinya gagal. Isunya, ini yang menarik bukan persoalan pelantikannya. Isunya adalah harapan di kurang NU. So, harapan di kurang NU. Saking kesalnya,
2 kali yang kedua, saya pergi ke kantor PBNU, saya minta dibuatkan KTA. Tapi sampai saat ini, teman saya bilang, Karapandi, sampai mati kamu tidak akan pernah dapat KTA NU, karena Anda adalah orang NW. Akhirnya saya bilang, iya, aku adalah NW. Nahdlatul Wathon, bukan Nahdlatul Ulama. Nah, jadi apa konteksnya di sini? Konteksnya kita masih sebagai diambil, diperas saja. Belum ada yang kita jadikan menjadi orang yang akan menjadi orang atasan. Nah, kita padahal generasi itu udah banyak sekali. Kita punya alumni, punya generasi di mana-mana. Maka ini NW mesti berpikir ke arah sana. Jadi tidak hanya sebagai media untuk mengumpulkan massa lalu kemudian mendukung orang, tapi kita bagaimana supaya kader-kader kita ini dapat tampil ke depan. So berikutnya, slide berikutnya, masih ada? Oke. Nah, ini sebenarnya yang mesti di awal tadi, tapi saya sengaja taruh di belakang. Coba mari kita sama-sama menghayatinya. Hakikat organisasi, dan ini selalu saya sampaikan dimanapun saya berdiskus dengan teman-teman himah dan seterusnya, itu ada pada media. Organisasi itu adalah media. Dan Maulana sih jelas katakan itu adalah media. Media antara, ya, bukan tujuan hakiki dan abadi. Jadi kita berorganisasi bukan tujuan, tapi media kita untuk sampai kepada satu tempat. Ibaratnya mobil, kita boleh naik mobil apa saja, tujuan kita satu sampai. Cuma persoalannya cepat atau lambatnya, itu masalah lain. Lalu kemudian kalau memang itu media, oke, kenapa dihilangkan? Baik. Oke, kalau memang itu media, karena itu mesti difungsikan sebagai media. Kalau dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi, bukan doktrin yang mesti dituruti. Ini statement ini mungkin perlu dianalisis lebih jauh. Jadi sekali lagi, organisasi adalah media, bukan tujuan. Karena itu dia mesti salihun, sesuai likulli zamanin, setiap zaman, wa makan dan tempat. Jadi tidak akan dapat dibawa doktrin kita yang berada di Pulau Lombok, misalkan ke Jogja. Saya yakin tidak dapat dibawa mi'ah bil mi'ah, 100%. Pasti ada elaborasi, tadi penyesuaian. Karena bagaimanapun kita sering mendengar dari Maulana Syekh yang memberikan kita motivasi luar biasa. Jadi kalau Anda berada di kandang kambing, mengembeklah. Kalau Anda berada di kambing kuda, maka meringkiklah. Ini maknanya Pak. So, NW ini sebenarnya bisa dibawa kemanapun. Dan tidak kaku. Sekali lagi, tidak kaku. Lalu kemudian doktrin, jika memberi maslahat, merupakan bagian yang wajib. Wajib ditaati. Kenapa wajib? Itu bukan perintah agama. Yes. Bukankah perintah Allah mengatakan melalui Rasulnya, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Dijadikannya seorang imam itu untuk engkau ikuti. Itu perintah. Nah, kalau dia perintah, jika perintahnya itu adalah la yanharifin ad-din, tidak mengubah agama, tidak merusak agama, dia memberi manfaat pada orang lain, maka wajib ditaati. Namun, jika tiada memberi manfaat, bahkan mungkin kemudaratan, wajib pula ditinggalkan. Jadi artinya apa? Batasan kita ada pada la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada kewajiban saya taat kepada Anda kalau Anda mengajak saya melakukan perbuatan tidak baik. Kita semua adalah orang yang punya akal. Dapat memilah mana kira-kira posisi kita, ajaran kita yang membawa kita ke surga atau jangan-jangan membawa kita ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Tapi insya Allah saya husnuzon kepada seluruh punggawa-punggawa kita mulai DPB sampai ke pengurus wilayah dan seterusnya, itu tidak akan pernah ada perintah-perintah yang membawa kita kepada neraka. Pasti ke surga semua. So, tetapi surganya itu ada yang mubasyaratan, yang langsung, ada pula yang pelan-pelan. Nah, sekarang kita mau ikut yang mana? Yang mubasyarah, yang langsung itu, atau yang pelan-pelan. Nah, kita tinggal sini akan mendiskusikannya. Baik, berikutnya. Nah, ini kenapa juga saya tampilkan di akhir.
Peranan semua elemen itu sebenarnya baik dari mulai pengurus besar, lalu sampai ke paling bawah sekalipun, adalah mengingat wasiat yang paling fundamental. Yang pertama sekali, kalau tadi sebenarnya saya sudah kirim tulisan agak sedikit, sekitar 3 halaman ke Saudara Iwan untuk dibacakan sebelum webinar ini terjadi, tapi ternyata tidak sempat tadi. Ini adalah bagian yang menjadi renungan. Auladil awfiya. Nah, bayangkan, Maulana Syekh memanggil kita adalah auladi. Sama dengan Imam Al-Ghazali ketika menulis jawaban surat dari muridnya, maka muncullah sebuah kitab namanya Ayyuhal Walad, wahai anakku. Maulana Syekh menggunakan istilah auladi. Al-awfiya menjadi sifat dari auladi itu. Awfiya itu bukan kalau bahasa Brunei itu bukan calang-calang. Dia gunakan bahasa awfiya ini artinya semua orang yang cerdik pandai, yang cerdas, yang minger. Jadi kalau dulu mungkin beliau ini pengurus wilayah kita, insya Allah sama-sama kita mengaji misalkan di Mahat, beliau Maulana Syekh selalu bilang apa? Ndek nara muridku minger, ndek nara muridku minger, kemele ke kita kalian ini apa? Minger. Apa kalimat itu? Awfiya. Kalimat yang diinginkan Maulana Syekh itu adalah bagaimana minger artinya adalah kita dapat menangkap signal. Kalau yang tertulis jelas, banyak semua orang dapat menangkapnya. Tapi signal, bahwa ada signal sedikit kita tangkap. Kita jadikan sebagai bahan acuan dakwah kita. Wa talamidatil ukala. Maulana Syekh juga menggunakan kata ukala untuk menghilangkan juhala. Karena ukala jelas merupakan lawan dari kata juhala. Jadi kalau kita memang sebagai murid-murid yang berakal artinya memfungsikan akalnya dengan baik, maka inna akramakum indi. Sesungguhnya yang paling mulia di sisiku anfa'ukum li Nahdlatul Watan, yang paling memberi manfaat untuk Nahdlatul Watan. Saya di sini sering dikritik oleh kawan-kawan. Kenapa Anda pergi begitu terlalu jauh? Tidak membagi manfaat untuk Nahdlatul Watan. Siapa bilang? Siapa bilang tidak bermanfaat? So persepsi kita tentang manfaat ini yang perlu diluruskan. Dalam tulisan saya sedikit saya coba ini yang tadi saya bagi Saudara Iwan itu, bahwa begitu saya ada di Brunei, semua teman-teman kita yang dari Lombok, dia tahu bahwa Harapandi ini adalah orang Lombok yang datang ke Brunei. Dari mana? Ketika saya mulai mengaji, setiap malam saya mengaji di Masjid Balai Ibadat Surau di Brunei, maka salawat Islahul Ummah itu menjadi mukaddimahnya. Jadi setelah pengajian, banyak warga-warga datang menemui saya. Ustaz dari mana? Indonesia. Indonesia mana? Lombok. Dia pantas katanya. Kenapa? Tadi selawat yang dibaca, selawat Islahul Ummah. Artinya apa? Dakwah itu tidak hanya kita berada di dekat. Wa inna syarrakum. Dan sungguhnya orang yang paling jahat di sisiku adalah adharrukum bi Nahdlatul Watan. Yang banyak membagi atau memberi mudarat bagi Nahdlatul Watan. Siapa itu? Siapa saja? Boleh jadi orang yang paling dekat sekalipun membagi mudarat pada Nahdlatul Watan itu adalah paling jahat di Maulana Syekh. Kita walaupun jauh ke tempat kita membagi manfaat itu maka lebih dekat. Nah, subhanallah, ini merupakan satu elemen yang semua kita mesti ingat ini. Yang terakhir, slide terakhir, oke. Ini saya sengaja tampilkan untuk yang slide akhir sekali adalah 3 konsep. Keyword di dalam perjuangan itu 3. Yang Maulana Syekh selalu berikan pada kita. Al-harokah barokah. Jadi kalau Anda ingin maju dalam perjuangan apapun, dimanapun kita berada, maka jangan pernah lupa tentang bergerak dinamis. Sekarang apalagi di bulan Muharram, mesti hijrah. Tapi jangan hijrah artinya yang memanjangkan jenggot saja, lalu kemudian pakai. Nah, hijrah itu segala, baik fisikal maupun spiritual kita. Jadi mesti hijrah semua. Al-harokah barokah. Seorang mahasiswa yang ingin berjaya dalam dirinya, dalam studinya, jangan pernah diam, jangan pernah statis. Al-harokah barokah. Maulana Syekh selalu gambarkan bahwa guruku, kata Maulana Syekh, adalah matahari. Matahari ini dek nuah diam, dek nuah tepu. Terus bergerak. Pagi dari timur berterbit, terus sampai barat, lalu malam berputar lagi. Kalau dalam istilah itu berputar, sehingga dia tidak pernah diam. Maka kata Maulana Syekh, itulah guruku.
Lihat Maulana Syekh ke masa hidup beliau tidak pernah diam. Terus berdakwah. Subhanallah. Nah, itu al-harakah barakah. Jadi seorang mahasiswa kalau dia tidak menggunakan istilah konsep al-harakah barakah, maka saya pastikan pasti seperti Imam Syafi'i katakan, "Man lam yadhuq dullat ta'allumi sa'atan fasta'iddu an takuna jahlan abada." Siapa yang tidak mampu, tidak pernah merasakan pahitnya masa menuntut ilmu, maka siap-siaplah menjadi orang jahil selama-lamanya. Konsep kedua dalam perjuangan itu adalah la tasma' qaulal akharina ma dumta fi khairin. Jangan dengarkan komentar, pandangan, pendapat orang lain yang membuat kita akan kacau. Nah, ini khusus untuk Nahdlatul Ulama wilayah Yogyakarta. Jangan pernah dengarkan banyak komen. Yang penting kita yakin kebenaran kita lakukan, go terus. Sebab apa? Sekali kita mendengar komen, maka stuck kita, berhenti kita. Kita akan berhenti dalam perjuangan itu. Nah, perjuangan tidak boleh berhenti dengan atau tanpa suara orang lain. Jadi kita jangan pernah dengarkan komen orang lain, kecuali ada kecualinya. Kecuali yang kita lakukan memang melanggar Quran dan Sunnah. Kecuali yang kita lakukan memang melanggar ADART Nahdlatul Ulama. Kecuali yang kita lakukan memang melanggar etika moral. Kalau selain itu, go. La tasma'. Sebab sekali saja kita memperhatikan komen orang, maka kita akan stuck, tidak akan pernah dapat berjalan lagi. Lalu yang terakhir konsepnya dari Imam Syafi'i, idza dhaqat ittasa'at. Kalau kita dalam kondisi emergensial, maka Allah yakinlah bahwa Allah akan berikan jalan keluar. Fa inna ma'al usri yusra. 2 kali Allah sebutkan dalam surat yang sama. Nah, ini maknanya bahwa ketiga keyword kata kunci ini mari kita coba terapkan di dalam perjuangan kita dimanapun kita berada. Jangan pernah diam, jangan dengarkan komen orang lain, lalu kemudian yakinlah terakhir kepada Allah bahwa Allah akan berikan jalan keluar kalau kita dalam kondisi terjepit sekalipun. Allahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang dapat saya share. Silahkan kita perkaya dengan diskusi. Terima kasih.